Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bulele Sangkuriang. Channel ini berisikan informasi kegiatan budidaya ikan lele. Oke, pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan menginformasikan persiapan sebelum tebar bibit ikan lele. Jadi caranya ada tahap-tahapannya. Itu pertama persiapan kolam, persiapan airnya. Ketiga, ikan siap ditebar di kolam. Nah, nanti kita akan menyampaikan hal itu. Oke, dari pertama dulu persiapan kolam. Nah, jadi kita sebelum kolam itu harus kita bersihkan dulu. Itu buat yang kolam baru maupun yang kolam pasca panen atau setelah panen. Jadi kolam itu kita bersihkan dulu, kita sikat, kita kasih sabun, ya kan? Kita bersihkan permukaan dasarnya. Tujuannya apa? Untuk tidak ada sisa-sisa bakteri yang sebelumnya yang telah dipanen atau masih ada sisa bakteri yang di sana lah gitu. Sedangkan untuk terpal yang baru bertujuan untuk mengurangi, maksudnya masih ada zat-zat yang seperti bau terpal yang menyengat. Nah, itu berhilang dulu. Jadi caranya dibersihkan dulu permukaan kolamnya sama samping kolamnya itu kita sikat. Nah, setelah disikat kita keringkan dulu. Misalkan nih dari pagi kita bersihkan, nah setelah bersih dibilas lagi kan, kena sabun, kena air, kita keringkan dulu. Nah, itu mungkin selama sore hari atau juga bisa seharian gitu. Tapi kalau kami biasanya di sore hari kita isi lagi airnya sampai permukaan dasar kolam itu tergenang air lah gitu, enggak masih nyeplak gitu. Nah, lalu hari berikutnya air itu dibuang kembali gitu loh. Jadi nanti siap buat fermentasi air atau ngendapin air gitu. Nah, lalu tahapan kedua itu tadi ngendapin air nih, persiapan airnya seperti apa. Setelah kita bersihkan kolamnya atau buat wadah yang buat kita taruh bibit ikan lele ini, kita masukkan sesuai kebutuhan. Misal berapa kolam, misalkan contoh ini kolam saya diameter 2, buat kami biasanya paling pakai ukuran airnya itu sekitar 30 cm atau 50 cm buat bibit. Biasanya sih rada rendah ya di sini kalau kami. Setelah itu, nah kita masukkan cairan atau larutan garam ikan atau garam krosok serta probiotik. Atau buat rekan-rekan yang punya racikan atau jamuan, nah itu bisa ditambahkan gitu. Jadi komposisinya dengan 4 gayung lah, 4 gayung taruh di ember, lalu dimasukkan juga garamnya sesuai takarannya gitu. Mau proporsinya 1:4 gimana gitu, buat rekan-rekan sendiri gitu. Nah, yang ketiga, setelah kita bersihkan kolam, terus air juga sudah matang, bahasanya sudah siap ditebar bibit. Nah, jadi yang step terakhir itu kita siap tebar bibit ikan gitu. Nah, mungkin nih dianggap sebagai hal sepele ya kan gitu. Kita jarang ngebersihkan kolamnya juga dari pasca panen gitu loh. Nah, jadi buat rekan-rekan kita jangan lupa juga buat dibersihkan dahulu gitu, buat setelah pasca panen tuh untuk ditebar kembali bibit ikan lele gitu. Kita hal sepele tapi ini dampaknya lumayan gitu. Kita pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi ikan nggak taruh goyah juga, atau bahasanya nggak taruh rada stres atau gimana, alhamdulillah sehat gitu. Terus yang ketiga tuh tebar bibit ikan lele ya kan, yang ketiga. Nah, pilih ikan yang baik gitu, kita jangan kita memesan ikan jangan yang ikan itu kurang sehat gitu loh. Pasti kita tebar juga rada kurang gitu kan pasti. Supaya ikan kurang sehat juga. Nah, lalu ada berbagai ukuran di bibit lele gitu. Jadi di sana itu ada yang ukuran 56 cm,
terus ada yang 67 cm, ada yang 78 cm, ada yang 89, ada yang 910, ada yang 10-11, ada yang 11-12 gitu. Bahkan 12-13 ada gitu. Itu yang udah bahasanya sangkal atau pangkal gitu, saya rada lupa. Itu banyak di situ. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, disarankan untuk yang baru sih, pemula atau biasanya yang ingin terjun di usaha budidaya ikan lele terutama, ya saya menyarankan di bibit ukuran 9-10 cm gitu. Ya karena sudah nggak taruh kecil juga, kita nggak rentan buat, maksudnya udah mulai kuat lah gitu kan. Kalau masih 67, 78 kan masih belum stabil lah bahasanya gitu. Kalau kami biasanya di sini pakai 910, pakai juga 78 dengan 89 gitu. Kita tergantung lagi ada pesanan aja gitu. Kalau emang bibitnya lagi ada hari ini, kita pesan itu. Karena kebetulan ya kurang juga gitu kan, ada pemasoknya gitu. Kan itu hal-hal yang harus diperhatikan dari apa? Tadi kita persiapan kolam ya kan, kita bersihkan ya kan kolamnya. Terus kedua kita endapin airnya gitu. Nah, itu ngendapin airnya kurang lebih berapa hari gitu. Kalau kami biasanya sekitar seminggu atau 2 mingguan gitu, 14 hari atau enggak 15 harian gitu, buat ngendapin air gitu. Terus yang ketiga, tebar bibit ikan yang berkualitas, yang baik, yang sehat gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kita harus perhatikan. Nah, mungkin itu informasi dari kami. Pada kesempatan ini kami juga mau menginformasikan kegiatan buat pemberian pakan bibit yang kami pesan di 2 minggu kemarin gitu. Jadi sekarang ini kan sudah masuk di 2 minggu, maksudnya kita pesan 2 minggu kemarin, nah sekarang udah hari ke hari 2 minggunya gitu. Nah mungkin nanti kita bisa lihat. Nah kebetulan ini saya membeli bibit ikan ini di ukuran 7-8 cm. Ya, oke teman-teman, kegiatan hari ini setelah selesai tadi kita memberikan informasi tadi cara persiapan tebar bibit ikan lele gitu. Tadi pertama kita persiapkan kolamnya, tadi kita bersihkan dulu ya kan. Terus yang kedua kita endapkan airnya, setelah itu selama seminggu atau 2 minggu. Nah setelah air sudah siap atau diendapkan, ikan siap ditebar gitu. Yang ketiga, tebar bibit lele gitu. Jadi tadi ada ukurannya. Jadi buat yang pemula tuh kami sarankan di bibit lele di ukuran 9-10 cm gitu. Terus tadi diselingin juga tadi pemberian pakan pagi buat bibit. Alhamdulillah pada sehat. Jadi itu aja pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung dan mensupport channel kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.